Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Istiqomah, NPM 2021 406 405 155, Prodi PGSD kelas 3D Universitas Muhammadiyah Pringseu. Yang saya hormati Bapak Dr. Arman, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi proses dan hasil pembelajaran SD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari evaluasi terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya evaluasi itu? Secara luas, evaluasi itu adalah suatu proses dalam merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Jadi, evaluasi itu berguna untuk kita yang nantinya merencanakan sehingga nantinya kita akan memperoleh suatu keputusan yang akan kita ambil. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran itu adalah suatu proses yang berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi dengan menilai atau yang sering disebut dengan assessment. Suatu keputusan yang dirancang dalam sistem pembelajaran. Jadi, evaluasi pembelajaran itu dilaksanakan secara terus-menerus atau secara berkelanjutan, baik di awal pembelajaran maupun di akhir pembelajaran nanti. Evaluasi itu dilaksanakan secara terus-menerus, bukan di akhir pembelajaran saja, tetapi kita bisa memulainya di awal pembelajaran atau baru pertama kali saat kita menginjakan kelas atau kita akan memulai suatu pembelajaran itu sendiri. Evaluasi juga harus diarahkan ke tujuan tertentu untuk mendapatkan bagaimana cara kita agar memperbaiki pembelajaran. Jadi, evaluasi itu harus tertata bagaimana arahnya agar dia bisa tertuju ke arah yang tertentu yang nantinya kita bisa melakukan perbaikan terhadap pembelajaran yang kita tempuh kepada peserta didik kita. Evaluasi mengharuskan kita sebagai pendidik menggunakan alat ukur yang akurat untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan agar kita bisa membuat keputusan yang benar secara akurat. Dalam evaluasi ada 4 hal. Yang pertama ada tes, yang kedua ada pengukuran, yang ketiga ada assessment atau yang biasa disebut dengan penilaian, yang keempat ada evaluation atau yang disebut dengan evaluasi. Apa sih itu yang dimaksud dengan tes? Tes itu adalah bagaimana kita seorang pendidik mengetes suatu ukuran dari peserta didik kita dengan cara kita bisa melakukan ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, atau juga kita bisa melakukan dengan cara praktek yang nanti berguna untuk kita mengukur kemampuan dari peserta didik itu sendiri. Yang kedua yaitu pengukuran. Berarti kita sebagai pendidik bagaimana cara kita mengukur peserta didik kita itu apakah dia sudah memenuhi syarat kriteria tertentu dari kita atau dia sudah memperoleh standar dari nilai yang apa kita inginkan. Yang ketiga ada assessment atau yang disebut dengan penilaian. Berarti kita mengumpulkan, lalu kita menginterpretasikan pemberian terhadap dari hasil suatu pengukuran itu sendiri. Yang terakhir, yang keempat itu ada evaluasi. Berarti kita membuat keputusan terhadap hasil penilaian lulus atau tidak lulusnya suatu peserta didik itu sendiri. Baik, yang selanjutnya kita ada 14 prinsip dalam mengevaluasi. Yang pertama ada prinsip komprehensif atau yang kita kenal dengan menyeluruh. Berarti kita harus menyeluruh dalam mengevaluasi. Kita tidak membandingkan antara peserta didik yang mana sudah mampu dan belum mampu. Kita harus menyeluruh mengevaluasi masing-masing dari peserta didik itu sendiri. Yang kedua, ada kontinuitas atau yang disebut dengan berkelanjutan. Berarti kita sebagai pendidik kita harus bisa
mengevaluasi peserta didik kita itu secara terus-menerus dan berkelanjutan bagaimana perkembangan dari peserta didik itu sendiri. Yang selanjutnya, prinsip dari evaluasi itu ada prinsip objektif. Berarti kita sebagai pendidik, kita harus berprinsip objektif atau apa adanya. Jadi kita tidak melebih-lebihkan atau mengurang-urangkan hasil dari proses peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, prinsip dari evaluasi ada edukatif, berarti mendidik. Bagaimana kita seorang pendidik harus bisa memotivasi, memperbaiki yang nantinya bisa menimbulkan semangat dari peserta didik kita itu untuk giat dalam melakukan pembelajaran. Yang selanjutnya ada adil, berarti kita sebagai pendidik tidak membanding-bandingkan mana yang sudah mampu dan mana yang belum mampu dalam menggapai dari proses pendidikan yang ditempuh saat pembelajaran. Akuntabel berarti penilaian yang kita berikan kepada peserta didik itu sendiri, kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita berikan kepada peserta didik itu sendiri. Yang selanjutnya ada praktis, berarti kita tidak merepotkan. Dalam artian kita misalkan membuat suatu soal, kita tidak perlu bertele-tele atau ribet dalam membuat soal itu sendiri. Soalnya itu tidak perlu banyak-banyak. Jadi kita harus bisa menyesuaikan. Selanjutnya ada valid. Valid berarti sesuai dan benar. Yang selanjutnya ada reliable. Reliable berarti mampu mengukur yang nantinya kita bisa menetapkan hasil dari semuanya. Yang selanjutnya ada relevan. Relevan berarti sesuai dalam artian apa yang kita berikan di kelas dan apa yang akan kita berikan saat mereka mengerjakan soal harian atau ulangan nanti. Jadi harus sesuai. Yang ke-11 ada representatif. Representatif berarti mewakili apa yang harus diberikan. Yang selanjutnya ada diskriminatif, berarti membedakan hasil. Yang selanjutnya ada spesifik. Spesifik berarti jelas atau rinci. Yang terakhir ada proporsional, berarti sesuai dengan yang diberikan. Ruang lingkup dalam evaluasi itu ada 3. Yang pertama ada kognitif, yang kedua ada afektif, dan yang ketiga ada psikomotorik. Berarti adanya pemahaman, pengetahuan, penerapan, dan pengevaluasian. Yang selanjutnya ada afektif. Apa sih itu afektif? Afektif itu adalah kemauan untuk kita menerima, menanggapi, dan nantinya kita bisa menilai. Yang selanjutnya yang terakhir ada psikomotorik. Psikomotorik itu berarti merupakan ranah yang berkaitan dengan skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Penilaian proses dan hasil belajar itu yang pertama itu baik dari sikap dan kebiasaan dari peserta didik itu sendiri. Yang kedua adalah kecerdasan peserta didik itu sendiri. Yang ketiga adanya keterampilan di dalam diri peserta didik itu. Yang keempat ada pengetahuan dan pemahaman terhadap bahan pembelajaran. Jadi bagaimana pengetahuan terhadap bahan pembelajaran yang sudah kita berikan di dalam kelas kepada peserta didik itu sendiri. Demikianlah video ini saya buat berdasarkan apa yang telah saya pelajari dan apa yang telah saya pahami selama di kelas. Apabila ada salah kata, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, saya memohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.